balik lagi sama aku Jena Damaya. Balik lagi di channel Property Home. Aku hari ini mau main game, bukan mau main game. Kamu main game udah ya. Jadi hari ini aku mau jawab Q&A kalian. Jadi tuh ini common Q&A yang udah banyak banget nanyain. Dan aku mau pilih salah satu, nggak salah satu sih, semuanya aku jawab. Tapi aku jawab satu-satu, oke? Kita kocok dulu. Aku bacain ya, yang pun ini di Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi akses menuju lokasi project property? Oke, jadi kalau menurut aku yang aku udah datengin sendiri itu kalau beda-beda ya, beda-beda situasinya. Budi Indah, terus juga Setiabudi Regency itu bisa dibilang 4 kalinya kali ya. Pokoknya lebih lebar lah, jadi bisa 4 mobil. Kalau di yang Budi Indah itu gede banget, terus abis itu yang Setiabudi Regency juga gede banget, dan juga yang di Budi Indah itu teman-teman pemandangannya bagus banget. Jadi pas aku jalan naik mobil nih kan turun jembatan, kalau Budi Indah ada jembatannya dulu, itu tuh bener-bener di bawahnya itu langsung hijau semua, terus juga ada kayak kalinya, tapi kalinya juga keren banget, dalam banget. Terus yang di Setiabudi Regency itu paling the best karena menurut aku ada lembahnya. Ya sama sih kayak Budi Indah juga bagus, tapi bedanya kalau Budi Indah kan pergunungan, kalau misalnya Setiabudi Regency itu lebih ke lembah. Tapi jalanannya bisa buat 4 mobil dan keren banget. Aspalnya juga mulus teman-teman. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan kedua nih. Apakah Rafferty hanya memasarkan rumah inden saja atau memasarkan rumah ready stock juga? Oke, ini tuh yang commonly banget ya, maksudnya ini tuh sering banget nih ditanya, sebenarnya Rafferty itu inden doang atau stok sih? Jadi teman-teman, kabar baiknya adalah Rafferty itu memasarkan rumah inden dan juga rumah ready stock. Ada juga rumah yang secondary teman-teman. Kalau rumah yang ready stock itu juga ada yang secondary, tapi kalian bisa langsung ngomong ke bagian marketingnya yang mana aja nih yang secondary dan yang mana yang belum sold. Kalau yang inden sih, aku juga ambilnya kan yang inden di Budi Indah, terus abis itu di Setiabudi Regency itu juga inden. Tapi teman-teman kalau misalnya ada request dan sebagainya macam, kalian bisa langsung aja ke kantornya Rafferty, nanyain kelengkapannya gimana sih, apa aja sih sebenarnya yang dijual sama Rafferty Property. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan 3. Di mana saja lokasi project Rafferty? Yang tadi aku udah sebut ya, project Rafferty itu ada di Setiabudi Regency, terus ada di Budi Indah, pada Saluyu juga, terus habis itu ada di Pondok Hijau juga. Tapi di Rafferty Property ini banyak teman-teman, jadi kalian bisa langsung ke marketingnya aja. Karena kalau misalnya dibilang yang tadi aku sebut itu adalah project unggulannya dari Rafferty Property. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Rafferty mempunyai rumah contoh untuk show unit? Sebenarnya kalau misalnya untuk rumah contoh ini kan kita banyak mengusung rumah inden ya. Jadi notabene kalau misalnya rumahnya udah jadi, langsung ditepati sama pemilik rumah yang beli rumahnya. Oke, lanjut. Ini udah ke berapa pertanyaan? Udah ke 5 pertanyaan. Sekarang 5 pertanyaan. Bagaimana proses pembayaran di Rafferty Property? Oke, jadi aku jelaskan sesuai pengalaman dan memang yang Rafferty udah pernah udah pernah lakukan lah ya. Proses pembayaran di Rafferty Property itu yang pertama ada hard cash. Jadi hard cash ini adalah kalian bayarnya itu ketika DP, maksudnya uang tanda jadi. Setelah uang tanda jadi, kalian langsung ngatur waktu untuk ke notaris. Setelah atur waktu ke notaris, kalian udah serahin bukti pembayarannya dan tanda tangan. Jadi serahin bukti pembayaran full dan tanda tangan di notaris. Setelah itu dibuatin surat pajaknya dan SHM-nya dan rumahnya dibangun. Kalau untuk pembayaran yang cash bertahap itu tergantung sama negosiasi kalian dengan si marketingnya. Jadi ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, dan
Aku belum tahu ya ada yang 2 tahun atau enggak, tapi selama ini sih paling lama 1 tahun teman-teman. Tapi tergantung sama kesepakatan kalian bersama di awal. Lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Oke, pertanyaan ke-6. Bagaimana status sertifikat rumah yang dipasarkan oleh Rafferty? Nah, ini penting banget karena teman-teman kalau dalam bidang perumahan ya, yang paling penting adalah surat. Kalau misalnya kita tahu nih, oh harganya segini, tapi ternyata belum surat BPHTB, belum surat SHM dan lain-lain, akhirnya jadi membludak pembayarannya kan. Nah, tenang aja, kalau di Rafferty Property ini memang sejujurnya aku juga kan beli rumah di Rafferty Property, jadi aku tahu banget surat BPHTB-nya itu sangat-sangat mudah ya. Jadi pas aku tanda tangan notaris, 2 bulan setelah tanda tangan notaris itu surat BPHTB-nya dikasih ke aku dengan laporan kalau aku udah melunasi pajak rumah. Setelah itu SHM-nya akan jadi setelah rumah jadi. Jadi rumah jadi 2 minggu kemudian itu kalian bisa udah pegang SHM ya teman-teman. Jadi aman banget karena sejujurnya rumah itu yang paling bikin kita aman adalah BPHTB dan juga SHM yang paling penting. Jadi jangan sampai salah kalau masalah surat ya. Lanjut. Oke, ini sekarang pertanyaan yang 7. Berapa lama proses pembangunan rumah inden di Rafferty? Oke, kalau untuk proses pembangunan rumah yang inden nih, itu kan berarti bener-bener dari tanah banget. Sejujurnya, kalau mau aku bilang jujur ya, kita juga nggak bisa ngomongin berapa lama. Tapi waktunya ini tergantung sama ukuran dari rumah masing-masing dan ukuran dari luas tanahnya. Misalnya nih, tanahnya itu bukit, jadi rada naik. Nah, berarti kan ada proses pengurukan tanah terlebih dahulu. Proses pengurukan tanah kan juga memakan waktu lumayan, bisa 2 minggu. Terus abis itu juga tergantung luas bangunan kalian. Misalnya luas bangunannya 200 meter ya, 200 meter kemungkinan bisa 6 bulan ke atas sampai setahun teman-teman. Tapi kalau misalnya luas bangunan kalian seperti 50 atau 75, itu kemungkinan bisa 4 sampai 6 bulan. Tapi balik lagi ke prosesnya ini, karena kan di Bandung ini kan hujan ya. Jadi kalau misalnya dibilang musim hujan nih, jadi misalnya jam 3 sore harusnya kan pulangnya jam 5, tapi kalau misalnya jam 3 udah hujan, kita juga nggak bisa ngaduk semen kan. Jadi memang tergantung sama cuaca juga dan tergantung sama luas bangunan kalian. Cuma kalau dibilang berapa lama, ya bisa 4 bulan, 6 bulan, bisa setahun dan lebih. Oke, next. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang terakhir, hunian jenis apa saja yang dipasarkan oleh Rafferty? Yang dipasarkan oleh Rafferty itu perumahannya banyak ya. Jadi ada rumah yang inden, yaitu rumah yang dari tanah, terus habis itu kita custom mau seperti apa bentuknya, terus habis itu dibangunlah sampai jadi, itu adalah rumah inden. Yang terakhir ada rumah unit jadi atau secondary. Oke, sekian pertanyaan dari teman-teman yang udah aku jawab. Ada 8 pertanyaan. Semoga pertanyaan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih yakin sama Rafferty Property. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya. Dadah.